Alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa berkumpul bersama malam Sabtu. pendopo Malam Jumat. Wonosobo Naik selo ke tempat Mbasur. Biasanya mau nikahin anaknya, mujadanya di Indonesia. teman Naik selo aja sih, mestinya. bisa Senantiasa rumah bisa ditinggal. berjalan dengan baik dan Boten krungu kula. Boten kepirek. mudah-mudahan bisa berjalan berkelanjutan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kerawang beliau Maulana Syekh Mustafa Al-Aswad yang berkatakan pada malam hari ini kita bersama-sama mengaturkan hadiah doa pada beliau Maulana Syekh Muhammad Hisham Astani yang telah dipanggil ke rahmatullah. Mudah-mudahan apa yang dan pesan-pesan beliau, nasihat beliau bisa semuanya kita amalkan. Amin. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah kita sudah bisa bersama-sama melaksanakan zikir takar yang biasa rutinan tiap malam Jumat. Dan saya juga bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini diberi kesempatan untuk bisa menghadiri acara pada malam yang mulia ini. Dan tak apa, apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun niku. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati dan saling kita cintai Maulana Syekh Mustafa Al-Aswad, sekeluarga, umi dan semuanya, dan juga saudara-saudara semuanya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk hadir pada acara-acara seperti ini. Walaupun kelihatannya dekat, tapi kadang juga kita agak malas-malasan. Ini juga gitu ya. Makanya kalau mikir atau mangkat. Tapi alhamdulillah kesempatan ini kita bisa diberikan sesuatu yang menikmat luar biasa, bisa hadir di kakak atau orang ini. Maaf ya pendengaran saya enggak perlu jernih. Enggak nangkep. Bukan angkat bisa, Ya. hilang ya. Soalnya kodok ya kan. Bassnya Pak. Bassnya dan ekonya. Dan saya kira harapan dari semuanya teman-teman adalah bisa berkumpul seperti ini dengan guru kita, karena memang kesempatan kita yang sangat terbatas untuk bisa langsung sowan kepada Syekh Mus. Saya harapkan semoga kesempatan-kesempatan seperti ini bisa kita ambil, bisa kita nikmati bersama kesempatan yang sangat luar biasa ini. Tidak seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi kenikmatan bertemu dengan Syekh Mus ini kan dulu intensitasnya bisa hampir setiap hari, kita setiap sore kumpul. Tapi karena memang kondisi beliau, kita berdoa semoga beliau selalu diberikan kesehatan, Umi juga diberikan kekuatan. Amin, amin, amin.
agar kita ini terus ada yang membimbing, menyambungkan strum-strum kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang yang paling penting di akhir adalah kesinambungan hati kita kepada Rasulullah melalui guru-guru kita. Semoga juga Syekh Mus ridho kepada kita semuanya agar kita bisa dibawa ke hadirat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan selain kita gundelan kepada guru kita malam ini, kepada Syekh Mustafa, supaya hati ini tidak sering ghaflah, tidak sering lupa. Seringnya malah nyekel HP, ya, nyekel HP daripada nyekel. Saya masih ingat dawuh saya mus itu, saya gitu tondo-tondone wong akhir itu cekelane tasbih karo siwak. Nah, jadi tasbih karo siwake wis do pensiun. Ganti HP. Kecuali HP ini kendaraan kuota. Nah, semoga di kesempatan Siapa yang nggak bisa kuota? ini saya nggak bisa minta wifi. Semoga di kesempatan-kesempatan yang sedikit ini membawa dampak yang besar di dalam hati kita untuk menumbuhkan kecintaan kita, membangun strum kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sekali kepada Syekh Mustafa yang tidak henti-hentinya untuk mendampingi kita semuanya, membawa kita semuanya, dan semoga kita pun orang kakean pola ikhlas, hati kita ikhlas dibawa kemanapun oleh Syekh Mustafa, karena tujuannya hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan tentunya akhir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kenikmatan sekecil ini yang intensitasnya juga sekarang hanya Sabtu Pahing, dan pada malam Jumat juga tidak mesti bersama beliau, tetapi dengan intensitas yang kecil ini kita upayakan untuk bisa mempertebal, memperbanyak, memperbesar kabel kita kepada Syekh Mustafa. Jadi ini masa sekaligus nak wadai ora siap biasanya jeglek, beneran jeglek ya, dia juga sing cilik-cilik wae, pasang kabel sing cilik-cilik agar kita juga enggak terlalu kaget dengan strum-strum yang masuk ke kolbu kita seperti pada malam hari ini. Saya masang strum paling kecil, pedih ya Bu, karena memang kalau berhadapan dengan guru itu takut banget, sehingga pasang strum cilik wae, rasa masang sing gede-gede enggak, nanti konslet. Tapi paling tidak kesambungan ini akan terus menerus bisa istiqomah sampai Ini justru paling gede sekarang. apalagi samping saya ini, saya gede banget ini. Awak, Ini kalau nggak ada dia nggak bisa ngumpet saya. Dan saya kira yang diharapkan teman-teman sama semuanya, gitu. Membangun hati kita bisa nyambung terus. Karena anak ngandal ke amal itu kita ya rapate, ya, senang le dolan daripada le ngamal, senang le kuliner daripada le sedekah. Tapi jadi ini sedekah paling apik itu yang jajan, ya. Orang gersulo sing dikei, nah, pengemis dikei 500 iso miso-miso. Tapi tak tuku ning aku bakso pentol 500 ya ora iso miso-miso, wong regane memang 500 ya. Seperti itu. Terima kasih kepada Umi dan Syekh Mus atas kesempatan ini dan teman-teman semuanya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harap semua bisa nyambung dengan pembicaraan dari saudara kita. Pilih. Coba digomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan
penuh dengan keberkahan karena kehadiran daripada guru kita Maulana Syekh Mustafa Nasir Haqqani dan beliau Umi Rahmah Mustafa. Nyuwun agung pangapunten dulur-dulur, saya nyuwun izin kami sekeluarga mohon izin mulai hari ini tinggal di Jogja. Mohon bimbingan, dukungan, dan bantuan apabila ada yang kurang pas. Mohon kami, kalau ada sesuatu yang kurang, kami ditegur saja. Karena kondisi Jawa Timur dengan Jawa Tengah sangat berbeda sekali. Terus nyuwun petunjukipun dulu-dulu di Jogja sedantenipun. Sekarang di Jawa Tengah di mana? Jogja. Oke, Jogja di mungkin. Oke, Jogja. Ngapunten. Oke, ngapunten. Apakah sudah ada kemakluman? Ngapunten, mungkin niku mawon Maulana. Mungkin Maulana selalu diparingi kesehatan, panjang umur. Kanten kami sangat butuh sekali dengan Maulana. Duka nawi mboten wonten Maulana, kami mboten seberapa. Saya kira begitu. Kalau saya sudah tidak ada, baru kalian tahu bahwa rasa kebutuhan yang saya nampakkan ini bersungguh-sungguh. Oke, Pak. Oke, Masya Allah. Kayak apa? Iya. Apa sih iya? Iya, Pak. Wes. Alhamdulillah. Saya kira komunikasi kita kurang lancar. Jadi saya berpikir saya di sini menimbulkan beban untuk saudara-saudaraku itu kawan-kawan. Orang sing penak carane nampani. Apa arti geleng-geleng kepala itu? Maulana mboten bebani kami. Justru kami yang bebani Maulana. Saiki ya apa carane saya gak jadi beban. Saya kira begitu yang perlu kita kembangkan. Saya berharap saya tidak menjadi beban untuk kalian semua. Kamu merasa terbebani dengan kehadiranku di sini? Enggak. Buktinya apa? Saya sini tanpa mengetahui tentang saya di sini datang tanpa mengetahui soal acara-acara di sini, dan saya begitu dengar dari teman-teman bahwa Syekh Mustafa akan rawuh, ada getar di hati Maulana, kerinduan yang luar biasa, dan saya sangat senang menyambut kedatangan Maulana. Saya kira ada pelajaran kita sekarang. Syekh Syam hari ini sudah pergi, tapi tidak semua kita merasa kehilangan. Betapa kepergian Syekh Syam itu menjadi sesuatu yang terasa sebagai kehilangan, itu perlu kita camkan.
Saya sampai sempat tidak mencukur kumis saya. Ini satu gambaran dari betapa sesungguhnya kita tidak berada dalam keadaan yang seperti ini. Ya, nopo enak ini, Mas. Halo, berikut kira. Monggo. Kami semuanya sangat-sangat rindu dan membutuhkan Maulana, sehingga kami justru malah khawatir kalau kami itu merepotkan atau membebani Maulana. Kira-kira begini, hilangnya saya Isam hari ini belum tentu kita merasakan. Bahwa beliau ada dan beliau tidak ada, belum tentu kita merasakan. Saya tidak mempersangat, tapi kira-kira perbedaan adanya dan tidak adanya Seisan buat kita hampir sama saja. Tapi mulai maghrib tadi Seisan sudah tidak ada. Kira-kira kalau keberadaan kita secara sehari-hari begitu modelnya kita tandai, ya kita ini akan habis. Tidak ada tempat. Nah, kamu yang menampung pembicaraan kawan-kawan. Aku merasa sebagai lupa. Riwayat dari istri saya entah doif, entah kuat ini. Keberadaan saya justru menggambarkan kepada kita semua bahwa ada sesuatu yang berarti dibanding sebelumnya. Oh iya. Gimana? Kamu merasa bagaimana? Ya. Maulana, saya rasa yang dirasa teman-teman juga kurang lebihnya mungkin ada kemiripan dengan apa yang saya rasakan gitu. Yang kenceng.
setiap kali mengingat berusaha untuk Robito dalam mengerjakan keseharian di Naqsyabandi ini, keberadaan Semus sangat-sangat saya butuhkan, dan itu setiap hari terasa perkembangan dari kebutuhan saya untuk maju Maulana, dalam artian menambah kesungguhan, menambah azimah. Apalagi dengan adanya kesempatan berhadirat langsung bertemu dengan Maulana secara fisik, masya Allah, sebuah suatu kejadian atau yang tidak bisa disangka-sangka Maulana. Dan saya yakin selalu, dan memang sudah terbukti, selalu ada kesungguhan yang bertambah dalam keseharian saya dalam menghadapi setiap makhluknya Allah, menyadari setiap makhluknya Allah itu adalah ya bukti bahwa kecintaan Allah terhadap Kanjeng Nabi gitu. Sedikit langkah yang saya buat semoga bisa membuat Maulana dan Rasul juga Allah untuk ridho. Sedikit demi hari, sedikit tambah sedikit, insya Allah kesungguhan saya dan teman-teman juga akan bertambah Maulana. Saya mendengar suara ini asik. Ada sesuatu yang kamu komunikasikan kepada kami. Silakan yang lain-lain mengikuti. Jadi enak. Kalau dikasih mikrofon oleh ini jangan kedepan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ketika mendengarkan kabar berpulangnya Maulana Syekh Hisham tadi pagi, terus terang ada momen saya ini bingung mau bersedih atau mau apa, ini saya bingung. Jadi tiba-tiba ada yang kosong begitu. Tentu saja sebuah kehilangan besar bagi saya secara pribadi dan teman-teman yang memang pernah berjumpa dengan beliau melalui Maulana Syekh Mustafa. Bagaimana beliau selama sekian belas tahun, mungkin 20 tahun secara bilangan tahun itu rajin setiap tahun mengunjungi kita. Sebuah negeri yang posisinya itu berada di balik dari tempat beliau tinggal. Beliau itu sangat jauh perjalanannya ke sini, teman-teman. Dari negeri beliau di Amerika sana, perjalanan ke sini itu mungkin menempuh perjalanan lebih dari 24 jam. Atau dalam perjalanan yang paling panjang bisa 2 hari. Dengan usia beliau ya ketika
beliau ditugaskan untuk mengunjungi kita ini sudah tidak lagi di usia yang bisa dibilang muda gitu. Tapi sangat senja. sangat senja. Itu pun beliau sangat bersungguh-sungguh untuk bisa menjangkau kita. Setidaknya dulu setahun sekali itu kita bisa berjumpa beliau, bermuajah dengan beliau. Beliau ada di Jakarta, kita berbondong-bondong datang. Saya mengingat perjalanan-perjalanan itu. Bagaimana saya mengenal Syekh Hisam melalui Syekh Mustafa. Bagaimana saya digandeng Syekh Mustafa, saya dan teman-teman untuk bisa sowan ke Maulana Syekh Mustafa. Kalau di Jakarta, pun juga ketika kita teman-teman Jogja tahun 2009 atau 2008 ya, awal kita mengadakan 2009 ketika Maulana Syekh Hisam perjalanan pertama ke Jogja, kemudian kami bersama kawan-kawan Jogja waktu itu diketuai oleh Mas Joko membuat majelis sholawat di balai kota. Kemudian ada acara diskusi di RRI, pokoknya bikin acara di Jogja. Saya mengingat perjalanan-perjalanan itu. Bagaimana 2005 saya kenal Maulana Syekh Mustafa, kemudian setiap tahun kita sowan ke Jakarta. 2009 beliau mengunjungi Yogyakarta, di balai kota bikin acara maulid yang pertama bersama Habib Syekh. Kala itu masyarakat kita belum mengenal apa itu majelis sholawat. Saya yang bisa menandai pasca peristiwa di balik kota ini, majelis sholawatan itu menjadi sebuah majelis yang sangat-sangat mainstream. Gak ada maulid kalau gak ada acara muludan yang sifatnya kolosal. Sekarang itu menjadi satu hal yang sangat umum. Tidak kurang dan tidak lebih, saya kalau boleh berhusnudzon itu yaitu karomahnya Maulana Syekh Hisam. Iya. Di negeri kita ini menjadi majelis maulid itu menjadi sebuah majelis yang yaitu tadi sangat mainstream dan skalanya itu luar biasa. Karena dulu kita ngelihat sendiri sekarang Habib Syekh, majelis Habib Syekh itu kalau bikin acara alon-alon itu nggak habis. Padahal dulu 2009 ketika di balai kota itu lapangannya kecil, itu pun hanya terisi 1/8-nya. Orang itu masih melihat sholawatan itu di luar pagar ini kayak acara apa, konser apa. Tapi pasca itu masyarakat itu mengenal apa, kembali menemukan kecintaan kepada Kanjeng Nabi melalui majelis-majelis sholawat. Setiap majelis sholawat dimanapun itu pengunjungnya pasti ribuan, luar biasa. Itu yang bisa saya tandai di antara salah satunya itu tidak kurang tidak lebih adalah karomahnya Maulana Syekh Hisam. Kemudian di satu hal itu ya kadang saya sendiri merasa ya kebersamaan kita bersama Maulana Syekh Mustafa bersama Syekh Hisam dalam gerbong beliau itu, saya sendiri kadang-kadang merasa berkecil hati. Sudah sekian tahun berarti saya ini ya nuwun sewu
ya yang merasa belum cukup bisa membanggakan beliau-beliau. Saya ini merasa kadang-kadang, ya Allah, apakah guruku ini sudah ridho sama aku? Yang saya lakoni cuma begini-begini saja. Kemudian padahal tugas yang diemban guru kita Maulana Syekh Mustafa ini, teman-teman, tidak enteng. Saya ingat Maulana Syekh Mustafa pernah ngendikan, pertama kali Syekh Hisham ke Jakarta, ke Indonesia, sare di dalamnya Maulana Syekh Mustafa di Hasbi, beliau ngendikan kurang lebih yang saya tangkap seperti ini. Aku tuh diutus guruku untuk mendatangi negerimu ini bukan untuk melihat pantai-pantaimu yang indah, tidak untuk melihat gedung-gedung pencakar langitmu yang tinggi-tinggi. Aku diutus ke sini oleh guruku untuk memberikan perintah kepadamu to prepare the squad of Imam Mahdi. Kalian tunggu Nabi. Nggak pas itu. Nggih. Nuwun sewu Pak, kami ini punya kelayakan untuk itu. Saya sendiri kadang-kadang berkecil hati, tapi tidak boleh patah semangat. Iya. Apapun saya lakukan itu menjadi misi hidup saya. Tidak peduli nanti sampai mana finishnya, itu menjadi tujuan hidup saya. Tentunya dengan bimbingan panjenengan Nabi. Ya, beginilah kami ini dengan cara yang sangat sederhana berusaha untuk bisa turut memikul apa yang bisa kami pikul, untuk bisa membantu Abi, untuk bisa membanggakan guru-guru, walaupun di sana sini kami ini banyak kekurangan. Allahu Akbar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Abi. Kami ini adanya memang seperti ini, tapi kami ini yakin tidak pernah ditinggalkan. Saya kira pembicaraan Taufik seperti ini perlu kita dengarkan dengan hati kita. Tidak cukup pembicaraan ini dilempar begitu saja, tapi bagaimana getar sesungguhnya dari hati yang menerima, itu yang perlu kita resonansikan. Taufik? Nyuwun cukup. Ini perkara yang tidak bisa disesali. Sam sudah tidak mungkin datang lagi. Beliau sudah kita bikin finish mengadakan perjalanannya di kehidupan bersama kita. Wes. Ya boleh. Ya. Teman-teman, kita masih ada Maulana bersama kita. Jangan lewatkan kesempatan yang masih ada ini. Monggo bareng-bareng teman-teman kita punya tempat untuk kita bisa saling memberi semangat di tempat ini. Monggo manfaatkan sebaik-baiknya.
Coba lemparkan ini kepada Mustafa. Bagaimana kamu menerima pembicaraan Taufik? Ya, terima kasih. Saya masih ingat sewaktu sowan ke Syekh Mus setelah meninggalnya Mbah Haji Ridwan Magangan. Pripun niki saya curhat sama beliau. Pesan yang saya mau sampaikan adalah bangun kebersamaan. Bangun kebersamaan. Dengan kebersamaan itu nanti akan menjadi sebuah kekuatan yang itu akan membawa kita, menggiring kita saling mengingatkan untuk terus menebar kebaikan, menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Seperti itu saya. Itu yang selalu saya ingat. Adapun kehilangan kami atas guru kita yaitu Syekh Ishaq Kabbani, saya lebih kenal Syekh Mus daripada beliau. Saya kenal beliau juga dari Syekh Mus. Kalau Syekh Mus tidak mengatakan atau menyampaikan bahwa Syekh Ishaq itu guru, ya saya juga tidak tahu saya. Karena saya tahunya jenengan, dan saya berharap seperti yang diharapkan oleh disampaikan Mas Taufik tadi, semoga saja jenengan ridho dengan kita sih, murid-murid yang masih terkoyak-koyak ini, jalannya juga masih terseok-seok. Tetapi kita sangat beruntung sekali mempunyai perkumpulan yang semoga ini menjadi perkumpulan yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad melalui Syekh Mustafa. Saya kira itu sih. Benar sekali yang dibilang oleh Mustafa. Kalau kita memberi fokus pada apa yang membicara dalam diri kita kepada Syekh, nggak nyampe. Tapi dengan mengaitkan ini dengan hal-hal yang lebih lanjut, istilah kita baru bermakna. Makna kita baru akan kita dapat kalau kita sudah mulai makin beranjak dalam arti kata yang sesungguhnya. Saudara-saudari, minta maaf aku kalau memaksa kalian berbuat sedemikian rupa, karena ini dari diri saya yang sudah terbatas gerak kakinya dan nggak bisa dibuktikan. Insya Allah pembicaraan Taufik tadi mendapat makna ketika kita berusaha memberi arti dalam kehidupan sehari-hari menurut apa yang ada pada Mustafa, pada siapa si gemuk ini? Rozi. Ali aku senang musik. Tapi populer. Teman-teman, silakan kalian ketawa. Kamu yang berbicara. Mohon berkah kalian pimpinan Maulana. Sekali kami sebagai murid, bukan murid yang punya hati yang munafik, Maulana. Di depan Maulana iya, di belakang Maulana. Aku gak perlu ini. Mohon berkah kalian bimbingan Maulana. Mudah-mudahan kami didoakan semoga kami ini menjadi murid yang punya hati munafik, yang di depan Maulana iya tapi di belakang Maulana tidak. Mudah-mudahan Maulana selalu memberikan kami doa agar kami. Poin kamu luar biasa. Di titik kebekuan yang ada pada kita ini, dia coba kembalikan.
kepada perspektif yang ada dan lebih baik. Insya Allah. Terus pilih. Kok sampun durung? Mugi-mugi kami semua bisa terus dan tetap nyambung kebersamaan, dan mudah-mudahan dengan adanya Zawiyah Alamul Mustafa ini, apapun kegiatan yang menyangkut dengan ketorikahan, kita bisa aktif di Zawiyah ini. Dan mohon juga kepada semua teman-teman atau saudara yang ada di sini untuk mendukung kegiatan di Zawiyah ini, agar apapun yang sudah Maulana tanamkan kepada kita tetap jalan dan tetap kita rasakan di dalam hati. Mungkin ngoten Maulana. Iya, Pak. Nah, yang diumumkan oleh dia. Coba kamu sebut opini dan persepsi kamu. Kue harap ngakoni. Loh, kode. Ini apa maksud? Dalam deh. Iya saya punten. Napa dalam pribadi namung saged matur karena atas nama dalam pribadi. Jadi kalau dalam katakanlah kalau bisa disebut mengenang, agak sulit untuk bersedih atas kehilangan Syekh Hisham, karena setiap perjumpaan dengan beliau itu adalah kegembiraan. Setiap beliau datang ke Indonesia, kami selalu dilatih untuk bergembira bahwa beliau hadir. Dan ketika jadwal beliau sudah selesai, kemudian beliau kembali ke Venten ataupun ke lokasi lain, dalam ini terlatih untuk menjadi berharap atas perjumpaan yang berikutnya. Mengatakan jadi setiap perjumpaan itu adalah kebahagiaan, setiap perpisahan itu adalah pengharapan untuk perjumpaan berikutnya. Saya kira ucapan Joko ini perlu ditandai sampai di mana kita ada bersungguh-sungguh untuk itu. Saya kira yang diucapkan oleh Joko sederhana, tapi bagaimana kita mengutip kesederhanaan itu, saya nggak muluk-muluk membuat permintaan. Subhanallah, kalau sudah nggak ada seperti sekarang saya Isam, kita mau bilang apa? Nggak ada yang bisa kita bilang. Kamu bisa bilang apa maksud? Syekh Hisham sudah pergi hari ini. Kita sudah tidak bisa suruh. Katakanlah sesuatu.
cuma bisa gimana bisa lebih bersungguh karena selama ini apa yang Maulana sering bilang untuk bersungguh sekarang dengan kehilangan Syekh Hisam, kesungguhan itu saya pertanyakan pada diri saya sendiri. Selama ini saya sudah berbuat apa saja? Selama ini kesungguhan yang sudah saya jalani apa saja? Apakah dari ajaran-ajaran para guru sudah benar-benar saya lakukan, atau hanya sekedar berkumpul yang seperti kata Ustaz Rozi tadi, di depan iya, di belakang enggak. Jadi saya merasa selama ini saya sudah ngapain aja. Sekarang Maulana Syekh Hisam sudah nggak ada. Syekh Mustafa juga sudah di usia senja. Jadi saya mohon doa dari Syekh Mus supaya saya pribadi, kesungguhan saya benar-benar bisa saya lakukan, bukan hanya sekedar iya di depan tapi di belakangnya enggak. Saya kira menarik sekali pembicaraan yang dikemukakan oleh Mas Gus. Bagaimana jiwa raga memilih untuk bisa mendapatkan santunan yang sesungguhnya. Saya kira kita akan mengalami telat terkejar kalau berpura-pura bersungguh-sungguh, padahal di hati kita belum ada Bismillah, nawa itu sungguh. Pun lagi Pak, berikut lagi. Bismillah. Terus terang saya secara pribadi, kalau memang ini salah, saya maaf. Saya melihat atau berjumpa dengan Maulana Syekh Hisam cuma 3 kali. Ketika di Jakarta, itu aja karena dia ajak bareng sama Maulana Syekh Mustafa, dan bersentuhan tangan cuma sekali. Ketika di Jakarta ada kesempatan lebih sholat bersalaman, sedangkan yang lainnya cuma bisa memandang dari jauh. Bahkan ketika di Pekalongan pun, di tempatnya rumah Covid, cuma di layar, itu aja. Sehingga terus terang kehadiran beliau dan ketidakhadiran beliau, kami sulit untuk bisa menyatakan dalam diri kami sendiri. Tapi saya cuma pegang, saya tahu beliau siapa beliau. Maulana Syekh Hisam itu dari api, sehingga pegangan saya cuma dari api. Informasi apa saja yang dari Syekh Hisam yang saya tahu dari api. Nah, sehingga dalam diri kami cukup sudah merasa puas selama kami ada berdekatan dengan Nabi dan Nabi yang selalu membimbing kami. Sehingga selama ini kami berusaha untuk melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan dengan Zawiyah yang ada di Klaten, bagaimana Zawiyah yang ada di Klaten itu bisa dekat dengan Nabi, dan semoga yang lainnya juga demikian. Sehingga terus terang sampai hari ini, tadi pagi saya dengar Maulana Syekh Hisam rahmatullah
Saya juga mempertanyakan diri saya, kenapa kok saya biasa saja? Ternyata jawabannya, karena saya kenal beliau itu cerita dari api. Nah, yang penting dalam diri saya bersama dengan Maulana Syekh Mustafa, itu yang saya pegang sampai hari ini. Sehingga bagaimanapun juga teman-teman semua yang dari Klaten khususnya, agar bagaimana bisa merapat dengan api dan apa yang kami lakukan semuanya mendapat ridho dari api Maulana Syekh Mustafa Mas'ud. Itu pegangan kami, cuma itu. Masya Allah. Iya. Ini coba mic. Tadi pagi waktu mendengar Maulana Syekh berpulang, saya juga sama, apa ya Allah, meraba-raba apa yang harusnya saya lakukan gitu. Tapi begitu saat salat gaib baru tumpah semuanya, baru terasa ya Allah, Moset ya. Saya dulu sebelum mengenal Abi, kenal saya Syam dulu ke Malaysia, di Malaysia. Ternyata beliau sudah berpulang dan yang menjembatani keselanjutannya kan Abi, dan sekarang Abi juga aktivitasnya sudah terbatas sekali. Saya sangat rindu sekali kalau beliau pas hari-harinya, waktunya untuk murid-murid, disiplinnya yang kuat di dalam tiap acara itu selalu berusaha. Beliau datang duluan menunggu murid. Sekarang kegiatan suluk juga sudah hampir tidak terlakukan lagi. Semoga kehadiran Ustaz Rozi di sini ada sedikit-sedikit kegiatan yang pernah Abi sampaikan terwujud, misalnya sholat malam, ya, dengan diskusi kawankan waktu mana yang tepat atau momen bulan-bulan yang mulia, atau nanti pas Ramadan, Rajab itu ada yang hari-hari mulia itu juga diadakan. Karena yang baru-baru belum merasakan sholat malam. Kehadiran Ustaz Rozi kami rasa sangat membantu untuk kelanjutan perjalanan Abi. Walaupun Abi terbaring, insya Allah beliau akan menyampaikan menyambut niat-niat kawan-kawan. Beliau sangat peka sekali. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin waj'alna li ni'matika syakirin wa li alaika dzakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang bisa kita bilang adalah alhamdulillah. Seterbatas apapun cuilan atau percikan yang bisa kita tangkap, alhamdulillah itu. Saya kira ini yang perlu saudara-saudariku bawa untuk tidur malam ini. Silakan kalian tidur sebagaimana biasanya. Tapi saya rasa menjadi pribadi yang makin terkait dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, dengan sehisam perlu kita adakan
Oke? Oke, betul? Kok tidak semua mengangguk? Kayaknya istri saya memberi isyarat berdoa. Tapi sebelum berdoa, ada yang dalam anggukan dari Pak Sopo, Pak Askar. Apa, susah saya menyebut nama Pak Askar. Oh, Kak tepat ya? Maaf. Dan kami tidak bisa menambah-nambah lagi. Kami sangat cukup sekali, dan bagi kami cukup saya Mustafa masuk. Ya. Tapi saya kira saudara-saudariku, apa yang sekarang ini mencuil hati kita dari apa yang saya sajikan, mending memadai. Ngoten nggih? Pak. Ngoten nggih? Iya, maksud. Insya Allah kita semua berada dalam gegap gempita dan tepuk tangan yang bersungguh-sungguh untuk mengiyakan apa yang benar-benar diiyakan oleh hati kita, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. So, kamu mau bicara apa, Mas? Mas Burhan. Oke. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kata kunci yang saya ingat dari ceritanya Mas Taufik tadi, gimana Maulana Syekh Hisham tahun 97 waktu memerintahkan kepada Maulana Syekh Mustafa untuk menjadi khalifah dari Maulana Syekh Nazim. Kumpulkan di negerimu yang panjang ini dari timur ke barat, di pulaumu yang panjang ini, Pulau Sumatera maksudnya, anak-anak muda yang tulus, rendah hati, cinta dan patuh untuk mau kamu didik menjadi pasukannya Imam Mahdi. Jadi ada beberapa kata kunci di situ, sungguh, tulus, cinta dan patuh. Saya rasa itu harus kita bayar langkahnya dari diri kita sendiri. Menurut saya itu karena Maulana Syekh Mustafa, saya ingat sekali Maulana Syekh Mustafa pernah ngendika kepada teman-teman begini, Kanjeng Nabi nunggoni kowe seminggu nang ngarepmu kuwi ra ono gunane nek kowe ora bayar langkah. Bayar langkah artinya membongkar diri untuk bergerak menuju ke arah yang lebih baik, seperti ngendikane Sayyidina Ali, harus terus lebih baik. Jadi
itu kuncinya lagi kembali ke diri. Jadi bukan nyun sewu, saya bukan mengecilkan arti doa dan lain-lain, bukan, tapi ini wilayah pembongkaran diri, wilayah dari diri kita para salik yang memang karep ora atau arep maju gitu. Kuncinya menurut saya ini lagi, karena dulu juga Maulana Syekh Mustafa pernah ngendiko, nek kowe kepengen lunga nang Malioboro tapi kowe kok jengkrung nang jero selimut, artinya kamu nggak sungguh itu. Artinya ngapusi omonganmu sing jarene arep lunga nang Malioboro. Jadi ada bayar langkah dari diri kita untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Itu nanti semesta, universe, aulia Allah, guru-guru kita automatically akan support kita untuk bergerak ke arah lebih baik. Karena ya apa gunanya, menurut saya apa gunanya kita ikut solo, kita ikut apa, tapi habis itu balik lagi ke habitat kita yang sebelumnya, yang lalai, yang sakar PDW, yang menurut saya itu ada kunci lain selain dari apa sih yang kurang dari guru kita. Sudah lebih-lebih yang beliau lakukan, yang beliau usahakan itu udah luar biasa, tapi kita nggak bayar apapun gitu. Kata Maulana Syekh Mustafa, kowe senengane ndadekke Maulana Syekh Isyami kaya camat Jatinegara niliki God. Oh, kae Syekh Isyam lagi niliki God. Tidak ada, kita tidak pernah membeli sesuatu dari beliau. Kita tidak pernah membayar langkah untuk bergerak, untuk bersungguh dadi wong sing luwih apik. Dengan cara bagaimana sudah tersedia cara dan perangkat amalia yang cukup lengkap di tarekat kita, yang ya tinggal kita mau menjalankannya atau enggak, mau bayar atau enggak. Saya rasa nyuwun pangapunten, itu saja yang saya aturkan. Saya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kalian semua jawabannya. Apa yang dikatakan oleh saudara kita terakhir tadi kembali kepada kita sendiri. Oke, Masya Allah. Oke, saya kira introspeksi sudah cukup di antara kita untuk ngapuin muka sendiri ataupun dengkul sendiri. Ini semua sebaiknya kita bawa untuk pulang malam ini dalam rangka membuat perenungan yang semestinya. Yofik, ya Bukit. Ya, pokoknya dari api. Seperti apa kata Mas Yai Askar. Karena yang ada di hadapan kami adalah api, maka yang kami tabrak adalah api. Iya sih. Pokoknya Maulana Syekh Mustafa yang ada di depan kami. Oke. Saya kira perenungan kita malam ini cukup gak, Bu? Cukup sih. Apakah kita bisa membuat perjalanan kita malam ini dan seterusnya akan berbunyi dalam gema pribadi?
Tujuh. Iya. Ini apa Bud? Bud. Nggih, saya. Apa semanten, Mari nggih kepriye? di seperti yang Maulana ngendikakan nih, kalau kembali kepada diri kita, kembali kepada diri kita, kembali kepada diri. Makasih saya. Iya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil farji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Wajhuka maimuna hujatuna yawma tatina subil hujaji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Fajazakallahu khairal jaza ya muniral kauni bil balaji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Saya mencari kelima dan kesudahan yang terakhir kita buat kira-kira baru tercapai dengan yang kita ucapkan tadi. Matur nuwun, saya minta maaf kepada setiap satu dari kalian dan saya terima kasih karena saya hanya bisa mengembalikan apa yang semuanya tadi saya ungkap kepada kalian semua, dan kita kembali insya Allah di hari-hari berikutnya akan menjadi seperti itu. Oke? Ya, oke. Alhamdulillah. Itu mau berdiri, mau bicara apa kamu? Kamu tutup bicara. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-temanku yang saya cintai. Bisa hadir di tempat ini, semoga apa yang kita sharingkan pada malam hari ini
maupun yang direfleksikan oleh Albi kepada kita semua benar-benar membekas di hati kita, menjadi catatan untuk kita. Kita ini sudah ketinggalan kereta, jangan sampai kita tertinggal kereta yang masih tersisa. Teman-teman paham maksud saya mungkin. Ingat ini baik-baik teman-teman. Peristiwa malam ini ingat dengan sungguh-sungguh. Semoga menjadi pengingat bagi diri kita untuk semakin bersungguh-sungguh setelah malam ini dan seterusnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas keberkahan kalian dan kesabaran kalian menunggu akhir pembicaraan dari Taufik. Oke? Ya, monggo. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Fatihah. Nunggu komando, bawa
Titip. Tuh, Sakit sempat keberatan. oh boten. Enggak. Oh, aku roe pas udah pulang. Kan dia habis ini. Keluar wis selawatan kok. Nah, saya juga sama. Kan dia apa? Tangan ini terus saya ke dia.